Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Kristomo dari Fakultas Ilmu Pemerintahan Undova, NIM IPT 211020. Terima kasih kepada Ibu Heni Mawarni, SPD MPD, sebagai dosen bahasa Indonesia kami. Sejarah bahasa Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lanjut, pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bangsa Indonesia. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan. Antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan, sehingga dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di Kedukan Bukit di Palembang Berangka tahun 683 Masehi. Kemudian Kota Kapur di Bangka Barat Berangka tahun 686 Masehi dan Karangbrahi di Jambi Berangka tahun 688 Masehi. Mengapa bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Jadi, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa bersifat arbiter. Bahasa bersifat arbitrer artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan, tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepi makna tertentu. Secara konkret, alasan .2 kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai adalah tidak bisa dijelaskan. Itulah bersifat arbiter. Bahasa bersifat sistematis, berarti bahasa tersusun menurut suatu pola tertentu, dan bersifat sistemin berarti bahasa terdiri dari subsistem. Selanjutnya, bahasa itu bermakna jadi bahasa harus selalu dipelajari untuk menemukan makna yang tepat sesuai dengan perkembangan manusia sebagai pemakai bahasa. Bahasa menurut produktif dapat diartikan bahasa yang dihasilkan oleh manusia menulis dan berbicara, sedangkan bahasa reseptif adalah pemaknaan simbol, lambang bunyi bahasa, dalam hal ini menyimak atau mendengar dan membaca. Lalu, bahasa juga bersifat universal, yaitu di dalam seluruh bahasa yang ada di dunia ini, setiap bahasa memiliki ciri-ciri yang sama. Misalnya, dalam tataran ilmu bahasa terdapat ilmu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional,
Bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, penulis mengajak kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia terus bertahan dan berkembang dalam masa yang akan datang. Kutipan. Kutipan adalah kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan dari penulis, melainkan peminjaman kalimat atau pendapat, ide, gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Dengan kalimat sendiri, hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Secara umum, pengertian kutipan adalah merupakan kalimat pinjaman dari seseorang pengarang, penulis terdahulu, atau seorang tokoh terkenal yang terdapat atau dimuat di dalam buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Sementara itu, pengertian dari kutipan juga dapat diartikan sebagai pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai dengan tanda kutip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kutipan adalah pengambilan suatu kalimat atau lebih dari sebuah karya tulisan lain yang dijadikan tujuan ilustrasi untuk memperkuat atau memperkokoh argumen yang terdapat di dalam tulisan itu sendiri. Kutipan langsung. Pengertian kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pendapat, pikiran, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin tempel atau copy paste tanpa mengubah kalimat asal. Contoh kutipan langsung itu, menurut tidak masalah selambat apapun kamu bergerak asalkan kamu tidak berhenti. Confucius. Yang kedua, contoh kutipan langsungnya, diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara sebagai cara bagi negara untuk berhubungan dengan aktor individu sehingga tercipta komunikasi secara government to people. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Pengertian kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam sebuah karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Artinya penulis tidak menulis persis dengan tulisan yang ia kutip, tapi hanya merangkum dan merangkai kalimat berdasarkan referensi yang digunakan. Contoh kutipan tidak langsung itu, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Penjelasan singkat mengenai daftar pustaka. Secara singkat, daftar pustaka bermakna daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Sebagaimana yang dikutip dari gramedia.com, ada beberapa sebutan lain dari daftar pustaka, yaitu referensi, rujukan, pranala, atau sumber pustaka. Daftar pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka adalah tulisan yang disusun dan terdapat di bagian akhir dari karya tulisan. Daftar ini akan memuat nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, serta tahun terbit yang akan dijadikan rujukan atau sumber dari tulisan yang dibuat. Dalam daftar pustaka ada caranya, yaitu nama penulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Selanjutnya, tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Dan judul buku, tulisan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Terus yang terakhir, cara penulisannya, kota dan nama penerbit.
Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota baru, diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, kesadaran akan kearifan lokal mulai tumbuh subur pasca jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998. Satu ciri khas kearifan lokal di Sumbawa yaitu Barapan Kebo. Barapan Kebo atau Karapan Kerbau merupakan permainan rakyat yang ada di Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Barapan Kebo ini merupakan suatu tradisi masyarakat agraris Sumbawa termasuk Sumbawa Barat yang hingga kini masih hidup di Tanah Samawa. Sebutan lain bagi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yaitu Samawa. Tradisi ini digelar oleh masyarakat suku Samawa setiap menjelang musim tanam tiba. Konon ceritanya Barapan Kebo merupakan selamatan yang muncul dari tradisi bertani masyarakat Tanah Samawa. Berangkat dari keinginan untuk menjadikan tanah yang siap ditanami pada sebanyak 3 kali. Karena jenis tanah di Pulau Sumbawa yang umumnya adalah tanah liat, maka Barapan Kebo diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu petani dalam membajak sawah agar tanah yang akan ditanami dapat teroptimalkan dengan baik. Maka dari itu, mari kita pelihara budaya kita karena di dalamnya terdapat nilai kearifan lokal, jalin silaturahmi serta hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu diberikan kelancaran dan keselamatan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Berikut nilai-nilai yang ada dalam tradisi Sumbawa yaitu Karapan Kerbau. 1. Tradisi Karapan Kerbau pada masyarakat Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Nilai tradisi Karapan Kerbau pada masyarakat Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat memperkuat nilai karakter masyarakat dari nilai tradisi Karapan Kerbau pada masyarakat Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian ini adalah pendekatan etnografi yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat mengenai tradisi Karapan Kerbau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 alur yang reduksi data, penyalin data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Karapan Kerbau merupakan sebuah tradisi masyarakat agraris Sumbawa Barat yang dilaksanakan pada saat awal musim tanam. Bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut saya adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi atau kondisi penutur. Misal, dalam komunikasi di pasar muka, maka penggunaan bahasa Indonesia dikatakan baik ketika si penutur menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Begitupun sebaliknya, jika dalam forum atau tulisan resmi, maka bahasa Indonesia yang digunakan haruslah bahasa Indonesia ragam resmi. Sementara itu, bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah atau tata bahasa bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari materi bahasa Indonesia ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.